طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا الزاجر وجل الثناء ولا إله غيرك يا أرحم الراحمين. Dari ikhwan wa akhwat, ustaz dan ustazah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas nikmat, kebaikan, rahmat Allah yang banyak sehingga kita masih bisa hadir di majlis ilmu. Yakin bahwa tentara-tentaranya Allah, para malaikat, minal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya di atas orang yang menuntut ilmu, dan maksud dari membentangkan sayap adalah mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan pesan Nabi juga, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa haffat 'alaihim al-malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Apabila ada satu kelompok yang duduk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka membaca ayat Allah, mengkajinya, melainkan ada 4 hal yang didapatkan. Hidupnya dikasih tenang. Nazalat alaihim as-sakinah, Allah turunkan, Allah berikan kepada mereka rasa tenang dalam hidup. Wa haffat alaihim al-malaikah, yang kedua dinaungi oleh malaikat. Malaikat Allah menaungi mereka. Wa ghashiyatuhum rahmah, yang ketiga dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berkumpul di masjid, di rumah Allah, ingin mendengar pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah. Kita dapatkan apa yang baginda Nabi sampaikan dalam hadis tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, panutan buat kita, yang terbaik, patut kita ikuti dalam segala hal dengan kemampuan kita. Bisa kita selalu bersalawat. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salawat satu kali kepadamu, yakni kepada baginda Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang kita dapatkan dari kajian-kajian subuh maupun kajian-kajian yang disampaikan, ambillah pesan terbaik, satu kalimat yang baik yang bisa kita dapat dari siapa saja, dan itu memberikan manfaat dalam kehidupan kita, maka ambil teman dari ustaz, dari ustazah, dari orang tua, bahkan bila jadi orang yang mungkin tidak pernah kita kenal, atau pesan nasihatnya baik dan bermanfaat, dan manfaatnya itu bukan dirasakan ke orang, bukan ke keluarga, tapi bahkan umat, bangsa dan negara mendapatkan manfaatnya, maka ambil, sampaikanlah pesan-pesan yang baik ini sehingga semua orang mendapatkan manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Maka dalam hidup ini adalah kita selalu sambil memberikan manfaat buat orang lain. Nah, kita lanjutkan kajiannya masih dalam poin kedua. Kemarin dijelaskan tentang doa, ditulis juga di papan tulisan alhamdulillah. Nah, sebenarnya itu tulisan siapa? Hah? Kaisa. Aina Nasri. Di mana ada? Hah? Kalah? Cuma yang salah Kaisa. Nah, baik. Dalam. Wa antum jami'an ta'lamu. Lama. تنظر وتقرأ وتحفظ وأخبار ذلك أعلم كنا تكتب بالسهولة بسهل ممكن حتى تحفظنا هذا الدعاء. فهمتم جميعا؟ فهمتم؟ Baik, setelah doa itu adab yang bisa dijelaskan dalam doa tadi dengan makna yang banyak. Pertama di antaranya al-azkar qabla das. Adalah selalu berpikir sebelum pelajaran atau sebelum belajar. Seorang guru harus selalu memulai pelajarannya dengan zikir, di antaranya dengan doa, dan alhamdulillah itu selalu, mudah-mudahan ini tetap dijaga. Dan santri, ustaz, ustazah, santri, santriwati, semuanya. Jadi kalau ustaz dulu di sini memulai dengan doa, kalian juga dulu di situ, di tempat majlis ilmunya harus memulai dengan doa, minimal dengan membaca basmalah. Dan juga memulai tadi dengan kita memulai membaca basmalah, lantunan ayat. Oh iya, kalau ada yang keliru dari temannya yang membaca, diingatkan siapa saja ya. Kalau imam ada yang keliru, alhamdulillah ingatkan imamnya. Apa gimana cara mengingatkan? Mungkin bisa tepuk tangannya. Jadi kalau sudah tidak bisa imam, ya berjalan terus. Ada satu imam di Masjid Nabawi dan paling terkuat, dan beliau mengulang ayat yang beliau lupakan itu karena di saat sholat tidak ada yang negur. Ya kadang begitu, dipikir imamnya senior, imamnya sudah tua, bisa saja orang lupa itu kan terjadi. Berhubungan itu sudah 40-an tahun imamnya di masjid
baik di Mekah maupun di Madinah. Suatu waktu di sholat maghrib beliau itu pernah terlewatkan ada sedikit mungkin. Kemudian di waktu isya beliau mengulang ayat yang dibacakan di maghrib itu. Tapi setelah itu ada sujud sahwinya. Masya Allah. Dan orangnya paling perhatikan dalam hal-hal yang seperti ini. Bahkan terjadi di kisah nyata. Jadi saya dengar dari salah seorang pimpinan pondok pesantren teman saya dulu di Madinah, dan beliau buka ma'had Al-Quran dan Ustazah Khawla menghafal 30 juznya dari ma'had tersebut di pondok pesantren apa? Wali Mubarak di Mekah Madinah. Dulu ada keponakan saya kenal, namanya Zaki. Ada sama dengan Zaki di sini. Masya Allah, itu bacaannya Ustaz kagum. Ustaz berharap bisa sampai selesai, tapi ternyata Allah punya maksud lain. Ada seperti yang ini saja. Sekali-sekali sudah datang di sini, coba tidak terang di sini. Nah, Ustaz itu cerita pernah ikut sholat subuh di Masjid Nabawi. Ketika Syekh Utsaimin berkata Allahu Akbar dan makmum itu sudah bertakbir juga, tapi beliau belum membaca surat Al-Fatihah. Ternyata beliau langsung membatalkan sholatnya dan pergi meninggalkan jamaah yang belakang. Ratusan orang itu bahkan bisa jadi ribuan di Masjid Nabawi. Kata Ustaz itu dengan bahasa beliau yang tadi Imam maksudnya saya sudah ini apa bahasanya? Qumlah berdiri sebentar. Kemudian beliau pergi tidak selang 3 menit begitu balik lagi. 3 menit termasuk lama ya. Nah, setelah balik beliau takbir lagi dan sholat subuh. Tapi tidak tahu ceritanya apakah makmum tadi membatalkan sholatnya dulu atau dilanjutkan sedang. Dalam cerita yang jelas dari Ustaz ini. Ternyata ketika beliau sholat subuh itu belum mandi junub. Tahu mandi junub? Tahu mandi junub? Mandi hadas besar. Nah, jadi ketika beliau takbir, beliau teringat belum mandi junub. Beliau batalkan itu, kemudian beliau mandi. Setelah itu kembali lagi melakukan sholat dengan jamaah yang mayoritas di masjid dan dari berbagai negara. Coba Masya Allah, bisa terjadi nak seperti itu. Ya, dan itu di Masjid Nabawi bukan di Masjid Darul Quran Mekah. Jadi lupa itu bisa saja, lupa itu bisa terjadi. Kalau ada teman yang imam lupa dan ingatkan, ya. Nah, jangan ketika temannya lupa lalu diejek, kamu jadi imam selalu lupa. Jangan yang selevel beliau saja bisa lupa. Itu sumiyal insan dikasratin nisyan. Sumiyal insan dikasratin nisyan. Sumia dinamakan al-insan manusia. Jadi manusia itu dari kata insan itu dikasratin nisyan karena banyak lupa. Anwar dinamakan manusia karena banyak apa? Lupa. Sumia al-insan dikasratin nisyan ya lalu. Kepada. Baik, jadi kita ulangi kembali. Al-adhkar qabla dars. Selalu berzikir atau berdoa sebelum memulai pelajaran. Baik.
dawam, wa yatim. Memakna dawam selalu. Jadi selalu berzikir di saat dulu di majlis tadris, di majlis ilmu. Jadi kalau kita mau belajar jangan lupa doa ya Allah. Baca doa, ingat Allah. Ya, ingat. Kalau ustaznya belum baca doa, ingatkan. Ustazah baca doa dulu, nggak apa-apa. Ya. Kalau dulu di SD itu begitu, ketua kelasnya siap, kiaman, salaman, begitu. Ya. Kalau di bahasa Arab kan ista'idu, siap, kiaman, begitu. Salaman, baru kasih salam. Tapi harus doa. Salam itu doa atau tidak? Doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Maka yang mendengar harus selalu menjawab, karena hukum menjawab itu wajib. Baik, fa'idza wasala ilaihi. Tuh, jelaskan. Apabila dia sampai ke majelis ilmu, sallama ala man hadar. Adalah seorang guru memberikan salam kepada yang hadir. Wa shalla raka'ataini illam yakun waqta karaha. Karena majelis ilmu hampir mayoritas di Saudi itu atau di Arab, dan ulama-ulama dulu juga mengadakan majelisnya di mana? Majelis ilmu di masjid. Maka wa shalla raka'ataini hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat illam yakun waqta karaha, jika tidak pada waktu yang dibenci atau waktu yang dilarang. Di antaranya setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, dan di waktu istiwa. Tahu waktu istiwa? Waktu yang dimana persis di atas tengah, bayangan tidak ke timur, tidak ke barat, ya, tidak ke timur, tidak ke barat, tidak ke utara, tidak ke selatan. Jadi persis kepala matahari di atas kepala kita, tidak begitu, tidak ada bayangan yang miring. Nah, itu namanya waktu istiwa. Dilarang kita melakukan sholat sunnah di situ kecuali dengan ada udzur, istilahnya istisna, pengecualian. Ada yang mengatakan untuk masuk masjid, misalkan saya masjid menurut Imam Syafi'i, fa in kana masjidan ta'aqqad as-shalatu mutlaqan. Kalau di masjid salat tahiyat di masjid, kalau bukan di masjid bisa melakukan sholat sunnah mutlak. Melakukan sholat sunnah mutlak itu ya sunnah raka'ataini lillahi ta'ala. Antum summa Allah ta'ala bitaufiq wal i'anah wal ismah. Setelah dia sholat, mungkin dia memulai dengan berdoa, meminta kepada Allah yang pasti, minta pertolongan kepada Allah, meminta taufik, ya, perlindungan, wal ismah. Begitu adab seorang guru, dan tentu kita sebagai murid juga melakukannya. Kemudian ini hal penting nih, perhatikan baik-baik. Sifatul julus fidas. Bagaimana sifat duduknya kita dalam belajar, guru maupun murid? Kalau pembahasannya tentang guru, saya selalu mengulang. Murid-murid juga begitu. Semua sudah hafal hadis kedua kan? Yasin, hafal kan? Data yaumin Itala alaina Reza, ya Allah. Lanjutkan. Kamu lanjutkan hadis ini. Ya jura alaihi asal safar terus. Ayo.
la yura alaihi athar safari yang kuat yang keras, wala ya'rifuhu min alim ahlu minna, wala ya'rifuhu minna ahli. Terus al-Islam cukup. Jadi di antara yang bisa diambil di situ bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu dengan sahabat dalam majelis ilmu datang seseorang, pakaiannya bajunya putih semuanya, rambutnya hitam, lalu menyandarkan lututnya dengan lutut siapa? Nabi. Meletakkan kedua tangan di atas pahanya. Kemudian bertanya tentang Islam. Ini bagian daripada adab dalam apa? Belajar. Tidak mungkin kalian semua datang sandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah atau lutut Ustaz maksudnya. Ya, tidak mungkin. Tapi maksudnya di sini sebagai pelajaran. Dan di akhir hadis apa kata Rasulullah kepada Umar? Bainahu apa Ustaz? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Masya Allah. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah ini kan belajar pelajaran bagaimana Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut hitam. Adab-adab ini menjadi pelajaran buat kita dalam apa? Belajar, ya, jangan Ustaznya lagi ngajar, ada yang di belakang dulu, jadi jangan seperti itu Reza. Lepas, berarti kan bisa nafas ya, ya Allah ya Allah. Loh, tangan lagi naik ke atas. Nah maka di sini kita perhatikan sebuah judul. Ada satu lagi nanti ya. Wayajlisu mustaqbilal qiblah adalah duduk menghadap kiblat. Murid kata guru, kalau guru itu menghadap kiblat, nah, berarti muridnya membelakang kiblat, misalkan ini menghadap kiblat. Tapi kalau gurunya menghadap arah murid dan muridnya menghadap kiblat juga bagus, boleh. Tergantung, ya, tergantung. Tidak mungkin semuanya belum menghadap kiblat, boleh menghadap kiblat. Ustaznya menghadap siapa nih? Jadi menghadap murid dengan guru. Sama tadi, Jibril menghadap baginda Rasulullah SAW. Paham tuh ya, ikhwan, paham tuh. Jangan sampai guru ustaznya lagi ngajar menghadapnya ke tempat yang lain, cerita lagi. Ini artinya in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawabu'in wa khusyu'in. Hendaklah apa dengan sakinah, dengan tenang, sopan, duduk yang baik. Masya Allah. Ini kalau angkat kaki seperti ayat ini tidak boleh. Ada yang penjelasannya. Jadi sambil angkat kaki. Nanti kalau belajar di meja ada kursi dan angkat kaki di kursinya itu boleh. Kalau duduk dengan baik sopan, perhatikan ini, enak, ya apa sama. Bukan duduk konsen, ya apa tidak terlihat dari sini, sangat sulit. Mutarabbi'an atau ghairu dzalik mimma lam yukrah min al-jalasat. Mutarabbi'an
duduknya bersila. Nah, duduk bersila ya. Al-Ghairu dzalik mimma lam yuqam min jalasan. Atau seperti yang lain, dibawa seperti awin begitu. Yang jelas tidak duduk dalam hal-hal yang dibenci, tidak disukai. Wala yajlisu maq'iyan wala mustawfizan wala rafi'an ihda rijlai ala al-ukhra. Mengangkat salah satu kaki dari kaki-kaki yang lain. Wala madan rijlaihi, membentangkan kakinya ke depan, duduk sambil membentangkan kakinya ke depan. Wala madan rijlaihi aw ihdahu, atau salah satunya min ghairi udhri, tanpa udhur, kecuali kakinya sakit. Seperti rajul itu ketika jatuh kakinya sakit, ya dalam salat pun boleh duduk di kursi. Misalkan ada orang ketika sujud tidak bisa, dia langsung membentangkan kakinya, tidak apa-apa. Dalam belajar tidak boleh membentangkan kakinya ke depan, salah satu atau dua-duanya, kecuali ada udhur. Kecuali ada apa? Udhur itu kalau sakit, ya. Wala mutaqiyan ala yadihi ila jambihi, atau dia sandarkan tangannya begini. Ada yang kayak apa begitu. Nah, jangan kalau di lagu begini nanti lama-lama. Tidak boleh. Wala mutaqiyan ala yadihi ila jambihi wa ra'dahu. Ada yang sambil punggungnya tidak boleh, dalam hadis itu tidak boleh, ya. Lalu dulu yang baik, ya. Al-amal al-makruha bidas, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai tidak boleh. Berbicara kalau gurunya lagi ngajar, ustazah lagi ngajar, berbicara dengan temannya itu yang tidak disukai itu. Main-main. Kadang-kadang bahkan di lingkungan itu, setiap terutama kelas 1, sobat-sobat kertas, ada kan? Akhirnya berdiri di atas sampah. Itu tidak boleh. Kalau dalam bagian kita tidak boleh seperti itu. Ya, al-amal al-makruha, tidak amal, jangan dari amal. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai al-makruha. Ya. Jadi apa contohnya? Menggerakkan kedua matanya wa ainaihi an tafridun nadar min ghairi hajati. Bahkan sampai melihat hal-hal yang tidak boleh, tidak dibutuhkan jangan. Ada yang tidak fokus, bingung dia. Jasad dan tubuhnya di dalam kelas, tapi ruhnya dimusuhi. Jasad dan tubuhnya di dalam kelas, ruhnya digula. Ruhnya diwakal, ruhnya dipukal sana. Di mana lagi itu? Ruhnya diberi lima, ruhnya lima yang tidak ada sinyalnya. Yang kemarin Ustaz di sana 4 hari, 2 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, kesian kayak di dalam gua. Itu kita laga, kemarin itu melimpah. Jangan. Kalau aja sudah tidak ada sinyal, apalagi menikah. Jangan begitu lagi, membela ini dengan tangan. Galak. Ustaz berbuat galak. Ustaz 3 hari kemarin di Telaga itu mau, ya Allah, kayak di dalam gua benar. Tidak ada sinyal. Akhirnya sepantai itu pantai. Cari ini sampai begini. Menimpa di sana, apalagi jauh sana, ada sinyal. Coba di Mas Mempet tadi. Jadi jangan sampai itu dalam belajar, Pak. Kita dalam diskusi buku ini juga mulai lihat yang lain tidak fokus. Wayattakin mizah wa kasratul dhahik. Mizah, apa mizah? Apa satu kon? Canda. Wa kasratul dhahik,
tertawa. Udah nanti jangan banyak tertawa nanti. Oh ini pokok lagi. Wa innahu yukallilul haidha. Kenapa? Apalagi kalau yang melakukan itu adalah seorang guru. Nah ini kan kita belajar ada guru. Wa innahu yukallilul haidha. Apa? Sesungguhnya yukallil al-haidha, mengurangi apa? Harga diri. Tuh. Ya. Jangan sampai guru juga banyak janda. Wa yadayhi 'anil 'abas wa tashbih biha wa 'ainaihi wa yattaqi al-nisa wa kasratiha, hindari banyak canda, banyak tertawa. Innahu yuqallilul haidha. Ya. Kama qila, ada ungkapan man masiha ustukhibba bihi wa man aktsar min syai'in uriba bihi. Ya, siapa yang bercanda ustukhibba bihi, dia apa? Kayak orang tidak tahu dia, tersembunyi. Atau min aktsar min syai'in, lebih daripada itu uriba bihi, lebih dikenal dengan canda. Dikenal sebagai tukang tawa. Di dalam belajar saja seperti itu. Maka jangan sampai hal yang seperti ini terjadi dan terakhir an-nahyu an tadris fi ghalabatil ju'. Masya Allah. Kalau guru itu ngajar, di antaranya jangan sampai dia lapar. Wala yudarrisu fi waqti jaw'ihi. Jangan ngajar waktu Ustaz Burkon ini jarang makan ini. Tapi stoknya banyak. Ustaz Burkon kalau jarang makan tadi punya stok. Jadi kalau antum ya kalau kayak novel masih banyak stok itu novel. Roli, ya, novelan Afgan, lagi itu masih punya stok. Kayak asik. Sini. Jangan sampai kamu lapar nak. Ya, Yasin harus banyak stok. Jangan seperti Ustaz Abdul Rahman, stoknya sedikit. Kaisa sedikit stoknya. Kalau Ustaz Burkon banyak stoknya. Kalau masih tahan ya apa? Kalau Ustaz lapar bahaya. Makanya kelas 2 akhwat itu biasa saya beri nasi buat Ustaz. Tapi jangan terlalu banyak dan selalu boleh. Nanti akhirnya makan dulu. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi aw 'atshihi, atau apa? Haus, boleh. Ya, aw qadamihi, kaya. Ngajar tapi marah. Ngajar marah terus. Muncul marah ngajar. Aw nu'asi, atau ngantuk. Kalau ngajar biasa ada ngantuk. Itu bisa terjadi itu ngantuk terus bahaya. Nah, kalau ngantuk ngajar guru ngantuk, ya. Jangan juga santrinya, jangan sampai tidur santrinya itu. Wala fi hali bardi al-muqlid wa harrihi al-muz'iz, dan jangan sampai dalam kondisi dingin yang terlalu dingin, panas yang juga sangat panas. Nah kalau kita belajar ini kan pasti terganggu. Belajar ketika ruangannya panas juga itu tidak bagus. Farubama ajaba au afta bi sawab, memungkinkan apa? Farubama ajaba au afta, dia menjawab atau memberikan fatwa bi ghairi sawab, tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, ini dia khawatirkan. Ya, makanya bagian daripada adab-adab ini harus diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita pahami, ya. Di poin yang kedua, setelah kita mendengar doa dari Rasulullah mengajarkan seorang guru tidak ketika keluar dari rumah dia sudah membaca doa itu, diajarkan kepada kita semua calon-calon ustaz dan ustazah, kalau orang tua yang juga mengajarkan anaknya, perhatikan seperti itu. Ya, orang tua kalau mengajar kepada anaknya juga harus berhadapan dengan baik, perhatikan ada jangan orang tua lagi mau memberikan nasihat tapi sambil jalan orang tuanya.
harus dididik dengan baik. Hampir rata-rata orang tua kita dulu kalau memberikan nasihat kepada anak-anaknya biasanya di meja makan, ya gitu, kumpul sama-sama. Penting buat kita, Ustaz, Ustazah, santriwati semuanya, apa yang kita dapatkan menjadi pelajaran yang diambil, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan semoga ini bukan saja kebaikan yang kita dapatkan di dunia, tapi juga kita dapatkan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam. Yang mau bertanya, kalau ada satu akhlak tidak boleh lebih. Nah, ada kuat mati kuat wujud mati baik, alhamdulillah. Tapi ada larangan kenapa pada asal, ya, ada yang menyerupai atau mendapat tanduk setan, itu ada hadis. Nah, itu saya lihat dulu, ya, tapi bisa yang lain juga bisa. Dengan sekarang ini kita bisa mencari kenapa dilarang sholat ketika matahari persis di atas benda atau di atas kepala kita, sehingga bayangan kemana kan Allah tidak tahu. Itu saya akan lihat dan mencari hadisnya. Kalau memang ada larangan saya akan sampaikan bila sehat dan yang umur depan, insya Allah. Ini antaranya kalau tidak salah terkait dengan pada subuh atau pada asar yang menterikan Ustaz itu sampai dengan terbenamnya matahari. Tidak salah seperti pada saat itu seperti apa tanduknya. Nanti dilihat lagi untuk memperjelas. Baik. Kita cukupkan hari ini ada penerimaan tes sesi santri baru. Saya minta semuanya yang baik, akhwat semua, sama akhwat yang Bansuri, Wambiri, saat ini tolong dibersihkan kamar mandinya yang sudah dikasih kapal komunikasi, ya. Bangunin, perhatikan airnya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian semuanya. Kebersihan jaga, yang kuat, menyapa orang tua, disapa assalamualaikum, ya. Jangan sampai ada yang lari-lari masih dia kalau jatuh bahaya, itu masih banyak orang. Kita tutup dengan نستمر لهذا البرنامج الرابع الاختتام والدعاء، ونرجو من الأخ فحل الهداية أن يقرأ لنا الدعاء.
نختتم برنامجنا بقراءة الحمد الحمد لله رب العالمين والاستغفار استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ودعاء رب المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكتفي بهذا الكلام. إذا وجدتم مني خطأ أطلب منكم عفوا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.